أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi tujuan pernikahan bukanlah seks kan gitu. Seks itu adalah mesinnya untuk regenerasi dan salah satu alat untuk mensyukuri betapa dahsyatnya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang imam sangat terlambat untuk merasakannya. Saya kira ada salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk melacak nasab Anda. Artinya bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, degudeg, jaran apa? Gantung siwur, bebok bosok sak piturute. Ya. Maksud saya bukan itu. Di sini ada jadi hidup itu selalu ada perjodohan. Jadi kadang-kadang perjodohan itu menciptakan harmoni, kadang-kadang menciptakan konflik. Nah, Anda manusia harus mampu memproses pengelolaan antara dilema itu. Misalnya ini, kowe seneng mangan ning kudu terbatas mangane, mergo kesehatan, mergo segala macam. Itu kan sebenarnya dilema. Jadi senengmu kudu kok batesi, aja semene wae, aja nganti semono gitu. Kowe jane pengen rabi, nek wis rabi kowe pengen meneh karepe 10 ya gelem. Ning kowe tetep membatasi siji wae, misalnya gitu ya. Itu hidup itu seperti itu. Nah, nasab juga sebenarnya sangat penting, tapi kayak saya justru menyembunyikan nasab saya. Karena dilemanya begini, saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya. Jangan mengandalkan nasabmu, jangan mengandalkan bapakmu dan mbahmu. Meskipun kamu harus mengenali sebisa mungkin. Jadi ada pepatah, laisal fata mayyakulu kana abi, innal fata mayyakulu ha anada. Sing jenenge satriya itu sing umuk bapakku ngene, mbahku ki biyen ngene, ora ngono kuwi. Sing jenenge satriya itu sing ini dadaku, ki lho aku. Gitu. Itu untuk progresivitas seorang pemuda. Tetapi kalau kamu mengenal nasabmu juga ada baiknya karena ginekologinya ada di situ. Misalnya saya mengenal nasab saya, tapi saya tidak akan mengemukakan kepada Anda. Yang saya kemukakan kepada Anda adalah kowe ojo ngenteni aku golek kursi. Sebab suka mbah-mbah biyen kita menghindari kursi, menghindari kekuasaan, menghindari kekayaan, menghindari macam-macam. Jadi aku iki zaman mbah-mbahku biyen uripe kuwi ming ngemong wong akeh, ngancani wong akeh, nyediake panggonan terus masang kiai ning kono dhek-dhek ra dadi kiai. Ngerti ora? Jombang itu dulu di daerah Tebuireng sampai Tunggorono itu tempat bandit-bandit. Terus kita taklukkan bandit itu, terus kita siapkan tanahnya untuk bikin pesantren. Kita sendiri tidak menjadi kiai. Ya, itu satu jenis fungsi dalam kehidupan. Nah, ada orang nyun sewu yang terlalu mengandalkan nasab dan masyarakat juga tertipu oleh nasab. Dalam artinya nih, ana wong sing lahir procot wis Gus. Burung buktekke apa-apa wis langsung Gus, akhirnya wis gampang wis pokoke nang ndi duwe kursi wis duwe pesawat. Nek kaya aku ndelikke emoh aku. Aku nek arep berfungsi ya mergo aku berfungsi. Ora mergo mburiku ana Bung Karno gambare, ana gambare Mbah Hasyim, ana gambare Gus Dur, ora. Saya tidak akan memamerkan siapa saya. Yang saya tunjukkan kepada Anda adalah kasih sayang dan perilaku saya kepada Anda, manfaat saya kepada Anda. Sayanya tidak penting, mbahku tidak penting. Jadi saya tadi tidak menyuruh Anda untuk mencari nasab. Anda tidak tahu mbah Anda sebenarnya. Kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu diri Anda. Nah sekarang ini orang harus giling meneh awakmu, sebab kita ini sekarang kalau cari kerja tujuannya untuk dapat uang. Kan begitu. Akhirnya cocok orang cocok, yang penting kowe untuk duit yang ngono. Kowe padha wae karo ben entuk duit dadi macan terus mangan wedhus. Ben entuk duit kowe dadi wedhus njur mangan suket. Padahal kowe iki cocoke mangan wedhus apa mangan suket. Nah, kamu harus menemukan dirimu siapa.
Yang kamu suka itu apa, yang kamu bisa itu apa. Itu kerjakan sampai kamu ahli betul dalam pekerjaanmu itu, sehingga kamu akan dicari orang pada suatu hari. Jadi saran saya kepada generasi muda adalah 10 tahun lagi tak kandani, Indonesia akan menjadi bagian dari pusat perekonomian dunia. Amerika akan turun menjadi kelas 2, Eropa turun kelas 2, Amerika Latin kelas 3, Afrika kelas 3, tapi Asia Pasifik akan menjadi negara ekonomi utama di dunia. Kita menjadi negara dunia ke-1, neng dudu wekmu. Nek kowe tetep kaya ngene iki terus, meng uripe menggolek duit, tidak mengasah keahlianmu dan keterampilanmu, kamu hanya akan jadi cleaning service, satpam, tukang ojek, pelayan, babu. Kamu sekarang harus siap jadi bos. Kamu siap menjadi ahli, kamu siap menjadi orang yang paling terampil di bidangmu. Sakarang anyar kowe sing paling pinter kuwi, maka kamu akan diperlukan di masa yang akan datang. Itu maksud saya. Nah, temukan. Kalau sekarang sudah terlanjur Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak sukai, ya dibagi dua waktunya. Pelan-pelan, ini tetap kamu kerjakan, tapi yang hobimu, yang kamu seneng, yang kamu bisa dibangun. 10 tahun lagi kamu bisa pindah. Gitu loh. Jadi ojo ndolek penggawean untuk uang. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu itu ahli terhadap satu hal. Dan temukan keahlianmu itu apa, gitu ya, Dek ya. Nah, soal rabi, kudune iki rasa takon. Iki lumayan nih, ana bocah kok rabi, ngopo to dadak rabi, apik banget lho kowe. Ini bagus itu. Itu punya pertanyaan seperti itu berarti dia itu bukan orang yang libido seksual, bukan orang yang geragas apa jenis itu? Nek cara wedhus berancah ya. Nek cara kene apa kuwi? Berajak ya. Berajak, berancah, nek Jombang berancah. Ini ternyata seorang lelaki yang lembut. Lelaki yang akan mengenakkan perempuan. Ya, tidak akan menyiksa perempuan gitu. Minta disiksa oleh perempuan mungkin malah. Nah, jadi alasan untuk nikah saya tidak ikut-ikut ya. Itu naluriah dan itu qada-qadarnya manusia. Pada suatu hari kamu akan menemukan sendiri insya Allah. Ya. Sekali lagi yang soal nasab tadi penting juga. Tapi yang lebih penting adalah engkau mengetahui siapa dirimu, apa keahlianmu, apa yang kamu suka. Cari bahagia, jangan cari uang. Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, terus kamu kerjakan dengan tekun, disiplin, gemi, titi, muka uri-uri tenan, uang akan datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah cari uang selama hidup. Tapi aku sinau tenan, apa sing kudu tak sinau nih. Akhirnya segala bidang nang aku, gitu loh. Urusan apa ae saiki moro nang aku, gitu loh. Jadi aku ora perlu duwe profesionalitas apa-apa, dan saya tidak punya profesi. Apa profesiku? Ustadz, ora. Ustadz kok profesi Ustadz itu kemuliaan hidup, bukan pekerjaan. Kok Ustadz kok profesi? Iki sok-sok wartawan kuwi sing marake ngono. Saiki MH pindah profesi jadi pemusik. Ndak semua aku ora iso musik ya. Aku iki ngejakke Kanjeng mergo wong ki ya butuh nunen-nunen sing penak, mosok meng cangkem tok kan gitu. Ya toh? Maka kita bikin musik. Tidak berarti saya bisa musik. Dan Kiai Kanjeng ini menjadi maestro musik. Setiap orang ini maestro. Bukan karena mereka itu ahli musik, tapi karena mereka tekun, setia, dan benar-benar melayani masyarakat. Orang pemusik di dunia metu keri-keri. Kiai Kanjeng kan keri-keri. Kowe balik Kiai Kanjeng ini muni kok. Ini kan pemusik. Nek pemusik bintang kan metu sek lagi penontonnya metu. Kan gitu, kalau bintang ini bukan bintang. Iki kalau tadi malam disebut abdan abdiya. Ada 3 fenomena. Rasulullah ditanya sama Allah, ya Muhammad, kamu mau nggak saya jadikan raja? Kalau kamu mau jadi raja, nabi yang raja disebut mulkan nabiya. Nabi tapi rojo, kayak Kanjeng Sulaiman karo Daud itu mulkan nabiya. Nek dia gelem, Allah sudah menyiapkan harta benda, gunung emas di antara Mekah dan Madinah, tambang-tambang minyak segala macam, air zam-zam yang tidak ada batasnya. Yang air zam-zam itu masih 312 miliar tahun baru akan habis. Nek ora percaya
ditenono dhewe engko. Uripa nganti 312 miliar tahun, ya. Itu kekayaan yang luar biasa. Pariwisata yang paling dicemburi oleh Cina dan konglomerat adalah Mekah. Jadi mereka itu kagum sama Nabi Muhammad mergo kait pusat pariwisata dunia orang nganggo iklan. Orang nganggo biaya advertisement, orang nganggo pengumuman. Teko terus ora leren wong mubeng, terus ora tau leren. Jadi Cina bingung kok iso ya. Oke niki mengiklanke Bali wae angel banget. Iki Mekah ra diiklanke teko terus.